آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Sayyidatina Aisyah mencari, sedangkan Nabi mau colong Surabaya, perlu iki lo jatuh bah. Begitu Nabi masuk ke kamar itu, ruangan itu padam, lebih padam dari ini. Kemudian beliau Sayyidatina Aisyah melihat jarum yang jatuh. Kenapa? Wajah Nabi itu lebih bersinar. Jadi jarum yang jatuh tadi kelihatan dan betul jatuh. Dia pakai. Lalu Nabi menyatakan, wailun summa wailun summa wailun, celaka, celaka, celaka. Orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di surga, celaka, celaka, celaka. Kata Nabi, orang yang nanti di surga tidak bisa melihat wajahku. Sayyidatina Aisyah menanya, siapa ya Rasul? Umat panjenengan yang melihat, yang tidak bisa melihat wajah panjenengan di surga nanti. Orang itu tidak akan melihat wajahku di surga nanti apabila dia saat hidupnya mendengar nama saya disebut, tapi dia tidak mau membaca sholawat. Pokoknya saya orang Nabi Muhammad SAW, karena disebut nama Nabi, menjadi langsung jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena nama sampai dalam nama Nabi, orang yang insya Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Disebut namanya panjenengan tidak kaget, tidak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka kata Nabi, dia nanti akan menjadi orang yang buta, tidak bisa melihat di hari kiamat nanti. Dia tidak bisa melihat wajahku. Jadi apa susahnya ketika kita mendengar sebutan Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi, cuma baca salat, apa susahnya? Tapi jangan guyon koyo arek sholat tarawih. Tidak demikian, itu guyon. Ya anak-anak maksudnya. Tapi kalau kita dengan khusyuk Allahumma sholli wa sallim alaihi, disalimnya di bawah Pak. Jangan Allahumma sholli alaihi tapi wasallimnya di bawah. Allahumma sholli wa sallim alaihi itu disebut, dijelaskan beberapa hari kemarin, itu termasuk adnal kamal, paling sempurnanya, paling sedikit yang sempurna. Jadi ada menyebut sholli dan wasallim. Kalau Allah sholli alaihi boleh aja. Hanya yang adnal kamal yang sempurna, paling sedikit yang sempurna, ada wasallimnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ada lagi hadis yang menyatakan, saya baca deh. Al-Bakhil wa Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Ayo, saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Seperti itu. Kulitano, biasakan. Kalau ada orang meninggal, innalillahi. Kalau ada hal yang mengherankan, subhanallah, wala haula wala quwwata. Ketika ada yang mengherankan, ibu-ibu, bu, iyalah, minta dulu. Iyalah itu adalah sebutan
Kristen menyebut Tuhannya. Iya, sampai iya yang betul. Iya, Allah itu. Ya, mereka orang Kristen mengucapkan menyebut Tuhannya. Yang benar bagaimana? Ya Allah, Ustaz korek. Ya Allah, ternyata mekel. Ibu-ibu biasa rotok-rotok. Tak gampang. Iya, sampai iya. Stop, jangan penyambangan iya. Iya. Itu panggilan Allah. Kristen menyebut Tuhannya. Menyebut Tuhannya sendiri ya Allah. Kalau muslimah, ya Allah, terlalu. Ya Allah, ternyata sampai yang datang. Ya Allah. Kulino itu mulai sekarang ojo nyebutan ya Allah. Ibu-ibu yang seumuran saya pasti dulu pernah main batu. Triko, tri ala ko, triko ko sariri. Pernah Pak? Bu? Tri itu telu, kor itu pengira. Triko, tri ala namanya, ala ko, tri. Engkau akhirnya ada di korto sampai ini. Triko, tri telu, kor pengira. Triko, tri ala ko, ala pengiranya ala ko, tri. Goes Mario batu ada di depan kita jadi kotor, jadi kita peta oper kita sembunyi-sembunyi. Itu filsafat dari orang Kristen untuk menjadikan anak-anak orang Muslim menyebut nama Allah. Sama dengan orang Islam punya lagu ilir-ilir itu adalah cara sunan-sunan kita dulu mengajarkan umat Islam ini dalam melalui kesenian biar mengerti apa yang menjadi tugas kewajiban kita dilakukan ilir-ilir dan seterusnya. Orang Kristen itu triko, tri ala, trilo, kosariri, wala itu orang Kristen yang membuat. Untuk sekarang ada. Sekarang triko, jangan PHP, apa yang dibuka kembali ke kebiasaan kulinano. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, ojo sampai lupa Allahumma sholli wa sallim. Saya ulangi, monggo. Qala nanti kau sama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Betul-betul ada sakit tahu, menit-menit di rumah apa. Kalau sampai nonton televisi atau YouTube ada orang menyebut qala Rasulullah, enggak usah selalu alaihi. Berarti ini Pak Ustaznya ceramah. Allah SWT yang langsung ini. Apa kata beliau? Al-bakhilu utawi kang balik bakhil. Bakhil itu medit. Katanya orang agak kebarat sedikit meleti. Meleti itu medit itu bakhil. Bakhil itu agak ke timur sedikit ke selatan ke utara cerek katanya orang Madura itu. Sapa kang bakhil man iku wong dukir tukang dan sebut sapa ingsun Nabi indahu ing dalem sandinge bakhil falam yusallim moko ora maca selawat sapa bakhil apa man ya falam yusallim moko ora maca selawat sapa man alaiya ing atas ingsun maca berdialih Rasul ngerti sampai wong bakhil itu ta wong bakhil medit itu cerek meleki bohongan satu-satu. Siapa orang yang bakhil? Orang yang ketika mendengar sebutan nama saya kata Nabi dia tidak mau membaca sholawat. Itu berarti orang medit. Ya sampai kalau medit kemana Nabi, sementara Nabi itu diharapkan syafaatnya. Sampai ngebus syafaat itu ngebus syafaat. Syafaat itu gampangnya begini Pak. Mestinya panjenengan itu masuk neraka.
Maka dengan dosa-dosa yang ada. Tapi Nabi Muhammad itu, macam rokok itu rumahku itu. Saja dia masuk neraka. Itu namanya syafaat. Makanya siapa orang yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi? Ada beberapa syarat. Di antaranya taat pada aturannya. Disuruh sholat, dia sholat. Suruh puasa, dia puasa. Itu namanya, dan memperbanyak bahkan sholawat kepada Nabi, sholawat malam sembahyang, malam di perjalanan dimanapun pada sholawat, membuktikan bahwa kita cinta pada Nabi. Itu besar harapan mendapatkan syafaat. Walaupun dosa kita ini banyak, tapi syarat-syarat tetap berlaku. Artinya ya sholat, ya puasa, ya kalau punya uang lebih ya haji, ya sedekah, ya zakat. Ternyata dosanya masih banyak. Insya Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Sementara panjenengan kok bakhil. Ketika Nabi disebut namanya, panjenengan tidak membaca sholawat Nabi. Satu sisi panjenengan berharap syafaat dari Nabi. Kata Nabi, kok coba akal-akalan? Ya Rasul, umpama. Saya berharap syafaatmu ya pada hari kiamat ya Rasul. Karena Nabi kok coba wartawan ya. Syafaat sampai biar tahu kurumu jeneng kulis sebut sampai gak mau sholawat. Saya kita tak sampai mau minta syafaat kepadaku. Ya enggak mau, kok akal-akalan kayak orang. Tapi insya Allah Nabi melihat kepada kita bahwa amalia kita selama kita sejauh kita mengikuti ajaran Nabi dan memperbanyak zikir, baca sholawat kepada beliau, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Amin Allah. Sajanya berpura, tetapi berkat syafaat Nabi dotan sios berpura. Amin Allahumma. Itu coba hebat. Sebut Nabi apa sih susahnya? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kulinakno biasakan ketika mendengar nama Nabi maka kita disunahkan membaca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allah kalau nggak sempat Allahumma sholli alaihi, sallu alaihi boleh. Allahumma sholli alaihi, sallu alaihi boleh bisa. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mundur lagi, karena nanti saya mencari karena ada kaitan dengan yang pertama. Hadis kelima, Anhu diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abi Kasabo Abi Hurairah ingkanikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi calon surga insyaallah. Dan di surga nanti karena kita kulino mau membaca sholawat ketika mendengar sebutan Nabi, insyaallah panjenengan atau kita semua bisa melihat wajah Rasul di surga. Kalau melihat di surga ya berarti masuk surga. Maksud melihat dari luar nggak bisa. Bagaimana sabda beliau? La taj'alu qabri idan wa la taj'alu dari akan sama sira kabeh qabri kuburan ingsun idan ing hari raya. Wa sallu lan sholawat alaihi ingsun. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Kenapa? Karena sholatakum krono sholawat sira kabeh. Krono sedaya sholawat ira kabeh tablugu iku tutup apa sholatku ni ingsun. Haitsu kuntum ing dalem dene ana sapa sira. Kalau membaca sholawat sing khusyuk, karena sholawat itu dibuka disebutkan ma'rudatun alayya. Setiap sholawat yang kita baca itu oleh malaikat dikirim kepada Rasul. Ini ya Rasul, ini sholawatnya orang sudah apel. Datang oleh malaikat. Sekarang juga sampai pada Rasul. Jadi kalau di muka disebutkan fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, bahwa sholawat sira kabeh iku dempet akan diketokno disampaikan alayya ing atas ingsun. Setiap kita baca sholawat
hadir sendiri ke makam Rasul, tapi kita membaca sholawat Nabi oleh malaikat disampaikan, ini ya Rasul, ini sholawat umat panjenengan di Masjid Sunan Ampel. Seperti itu Bapak Ibu. Setiap kali kita baca sholawat, maka sholawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau membaca diba, baca sholawat, baca mahalul qiyam, biar bacalah dengan lagu yang sekiranya bisa khusyuk sholawat itu, karena sholawat kita itu akan sampai kepada Nabi haitsu kuntu, sesuai dengan cara baca kita. Kadang mahalul qiyam lagunya lagu dangdut yang dibaca sholawat. Ada itu, saya dulu waktu di desa itu begitu, lagu ini, lagu indah, sekarang butuh goyang dulu sholawat itu. Tapi kalau lagu itu bisa membawa sholawat kita akan menjadi khusyuk, maka baguslah. Tapi jangan yang umumnya yang khusyuk kita. Hadis kelima karena anhu sami Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam ing bangalikan ma min ahadin yusallimu alayya, ma orang mukmin hadin saking salah siji wong yusallimu kang kulo salam sopangan alayya yang atas ingsun illa raddallahu angin balikaken nyampeaken sapa Allah alayya ing atas ingsun ruhi nyampe roh ingsun. Katanya hadis yang lain dari Abi Hurairah juga, tidaklah setiap seseorang yang membaca salam kepadaku kecuali Allah akan membalasnya alayya ruhi atas ingsun atau ruhi atas roh ingsun. Kadang begini Pak, ketika ada orang mau berangkat umroh, berangkat haji, panjenengan bisik-bisik, Mas, tolong sampaikan salam saya ke Rasulullah di makbarahnya di kota Madinah. Siap, insya Allah saya sampaikan. Sampai ke sana yang umroh, ya Rasulullah, ini ada sholawat serta salam takdim dari teman kita namanya A, si B, C. Diaturakan dari panjenengan. Nabi Muhammad menjawab itu. Waalaikumsalam. Tidak harus diantar seperti tadi dari rumah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nyampe karena ada malaikat. Katanya Allahumma Kiai Abdullah Sakhal Bangkalan. Dalam bahasa lokal Maduranya, Fatihah itu tutup ucur katanya, tutup donat. Oleh ucur donat itu kalau diantar harus diantar ke sana. Tapi oleh Fatihah dari jauhnya nyampe. Ucur katanya beliau untuk diantar opo gojek tau. Lalu ini hadiah ucur, apalagi agak berlainan negara ya. Ucurnya selak basi ya. Kata beliau, tapi Bapak Ibu kalau nyampe ke tempat itu ada nilai tersendiri. Panjenengan punya gurunya guru di desa, sampai selawat dari sini nyampe. Tapi panjenengan kalau datang langsung ke makbarahnya, orang ahli kubur itu bisa melihat panjenengan yang hadir. Boleh. Anak gue, muridku setelah ini baca sholawat, baca yasin itu mendengar mereka apa. Katanya Nabi Muhammad SAW, orang di dalam kubur itu bisa mendengar bunyi goresan sandal kelompok di atasnya. Kalau duduk ini ada kubur benar. Makanya ketika banyak assalamualaikum ya ahladiyah fa inna insyaallah bikum lahiqun, beliau menjawab semua. Saking gak kerungu, kalau kita sedang berusaha kita bisa mendengar jawaban ahli kubur,
sampai mesti lari. Waalaikumsalam. Dan orang yang di alam kubur itu sama dengan orang yang tenggelam, betul mendelam, mengharapkan doa dari teman, mengharapkan doa dari keluarga, dari anak, dari istri, dari teman, dari organisasi yang mau membaca salam atau membaca Fatihah atau hadiah pahala kepada ahli kubur itu. Jadi jangan sungkan-sungkan jangan malas-malas membaca membaca salam di pinggir ketika kita masuk ke makbar, ke basuhan. Assalamualaikum ya basuhan, mesti jawab ya, pasti jawab. Sekarang begini Bapak Ibu, apa namanya, ada yang mensanksikan. Coba panjenengan pikir-pikir. Katanya kalau malam Jumat panjenengan dianjurkan datang ke kuburan orang tua kita. Iya. Tapi katanya orang kuburan itu kalau cepat mulai di omai. Nggak saya saja. Sampai datang kuburan, kuburannya mulai di omai. Saling pandang, sing di rumah datang ke kuburan, yang di kuburan pulang ke rumah. Jadi maksudnya kalau kita datang ke tempat atau di mana tempat kita dimakamkan, maka seperti kita datang ke rumahnya sendiri. Jadi bisa melihat, apalagi yang dibaca sholawat yang paling utama. Sholawat itu macam-macam. Hadis berikutnya sudah dibaca tadi. Hadis ke-8. Wa'at fadalah. Wa'at fadalah bin Ubaid, diriwayatkan saking Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, mugi-mugi keridhaan sallallahu saking Fadalah. Qala di pasabu Fadalah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a tahu krungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulan ing wong lanang. Ono wong lanang yad'u doa sapa rajul. Fi sholatihi min sholati rajul tapi lam yumajjidillah ta'ala, lam yumajjid orang ngaku-ngaku sapa Allah Ta'ala. Walam yusallam hal orang bersolawat sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulina biasakan. Saya juga begitu. Saya ingin membahasakan juga. Kalau singkong pun pasti gak butuh solawat. Ada kita orang ada. Faqala maqalul Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang laki-laki berdoa di dalam sholatnya tapi tidak mengagungkan Allah dan juga tidak membaca sholawat pada Nabi. Faqala, lalu beliau menjawab, ajilah kesusu hada sombong. Kok enggak baca, tidak mengagungkan Allah dan tidak membaca sholawat kepada Nabi? Kata Nabi, kesusu dia. Ajilah hada kesusu. Semua da'ahu kali-kali dan dungo sopo rajul ing Allah faqala, maka ngalih sama boleh kembali rajulan emang hauli sakun rawi atau pada orang lain. Ketika mendapati seperti itu, Nabi beliau menjawab menyatakan idza shalla ahadukum idza shalla takalani wa tusalla wa sira sabahadukum salah sisi kabeh fal yabda maqabuti awitono sapa rajul bisa ahad fal yabda maqawitono sapa ahadukum bitahmidi rabbih kelawan muji ing pangerane ahad subhanahu wa ta'ala. Setelah mengagungkan dan bacaan tahmid wasana ila muji ing pangerane atas Allah summa yusul moko kali-kali maca sholawat sapa ahad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad
setelah baca sholawat, baca tahmid, bima saha kelawan doa sangka kerso sopan. Anda rajulan yad'u fi sholatihi, orang laki-laki berdoa di dalam sholawatnya, dalam sholatnya, tapi dia tidak memuji alhamdulillah kepada Allah dan dia tidak baca sholawat. Kata Nabi apa? Kok dia kesusu ya? Kok enggak baca sholawat kepada saya? Bukan berarti itu Nabi Muhammad haus akan sholawat dari kita. Nabi mengajarkan kita untuk gampang kulino baca sholawat itu biar kita mendapat syafaat dari Nabi, biar kita bisa membuktikan kecintaan kita dengan sholawat itu. Bukan manusia, bukan Nabi terlalu berharap biar baca sholawat semua itu. Nabi tanpa sholawat kita sudah selang pasti. Tapi kita ya harus banyak baca sholawat, sebab orang yang baca sholawat seperti di muka dijelaskan itu banyak fadilahnya. Jadi orang yang tidak membaca tahmid alhamdulillah dan tidak mengagungkan Allah, dan dia juga tidak baca sholawat kepada Nabi, maka dia dianggap kesusu. Ya Rasulullah kesusu, nanti baca kesusu. Begitu kocok Surabaya. Ya, agungkan dulu Allah. Mulailah dengan membaca alhamdulillah dan baca sholawat, kemudian doa sesuai dengan yang kita harapkan. Bahasa Madura bisa, doa bahasa Jawa boleh. Syukur-syukur panjenengan mengambil doa yang ada di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran. Seperti apa praktiknya ketika doa kita membaca sholawat dan mengagungkan Allah? Seperti kemarin pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Panjenengan ketika mau sholat, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, Allahumma. Oke. Jadi jangan langsung Allahumma rabbana atina, jangan langsung. Dari sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu itu sholawat, alhamdulillah itu mengagungkan Allah. Baru Allahumma supaya ba'du bima syaa. Doa silakan berdoa apa saja yang kau hendaki. Ingin kaya lah, ingin anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Tapi ini termasuk adabnya orang doa harus disunahkan, artinya untuk lebih segera sampai kepada Allah melalui mengagungkan Allah dan sholawat kepada baru doa. Contohnya tadi sallallahu alaihi wasallam sholawat walhamdulillah Allahumma. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk panjang, langsung doa. Baca dulu sallallahu alaihi wasallam sholawat kan. Alhamdulillah, Allahumma dan seterusnya. Supaya doa itu di masa kemudian setelah baca sholawat dan alhamdulillah, silakan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, sholawat, doa itu bisa gampang diterima oleh Allah. Di samping syarat-syaratnya yang lain, seperti harus makanannya halal, pakaiannya halal, minumnya halal. Paling gampang bisa diterima doa kita. Maka dengan cara munajat, tahu munajat panjenengan, bisi-bisi nang pangeran, waktu nang pangeran. Ya apa yang terjadi di keluarga kita sampaikan. Umpama panjenengan banyak utang, seminggu lagi mau mengawinkan putra putrinya, sampai matur jam 3 malam setelah sholat tahajud, sampai laporkan, ya Allah, hambamu yang dosa yang banyak penuh dengan dosa, ya Allah, banyak utang, ya Allah. Seminggu lagi hambamu yang penuh dengan dosa, ya Allah, mau mengawinkan putra putri saya, ya Allah. Nah ini namanya watul. Munajat bahasa Arabnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala tanpa sampai watul, tanpa watul. Allah sudah tahu apa jenengan pakai utang. Sebentar lagi mau menikahkan putra putrinya, sebentar lagi mau berangkat anaknya ke pondok. Itu Allah sudah tahu. Tapi kalau sampai munajat, ya Allah, hambamu yang lemah ini, ya Allah. Terus sampai bahasa Madura, bahasa Jawa, ada sampaikan. Banyak dosa, ya Allah, berharap kepadamu, ya Allah. Utang saya sekian juta, ya Allah. Sebentar lagi saya akan menikahkan anak saya, ya Allah. Kemudian anak saya yang nomor sekian mau berangkat ke pondok, ya Allah. Sedangkan kami, ya Allah, belum punya rezeki sedikit pun, ya Allah. Nah, di balik itu justru karenanya, ya Allah, dengan berkat
rahmatmu ya Allah, berilah aku rezeki. Itu namanya doa dengan cara bisik-bisik. Munajat itu ada yang mengatakan sir-siran ambil pengiran. Kalau sir-siran sampai apa? Tengah siang bolong. Terus sepi-sepi, kamu ucapkan dulu, wong luru ambil pengiran. Bukan wong luru ambil kendaan itu namanya sir-siran. Apa namanya? Bisik-bisik. Lebih didengar oleh Allah. Satu, waktunya jam 3 malam adalah waktu yang tepat, terus-terusnya doa dikabulkan. Tapi ojo tepat punya utang saja Pak Munajat. Mari ngawin oleh bawang wakil oleh sekitar 5 juta, tetap lali mengira. Wes goodbye. Karena pengiran ya kok wes banyak uangnya loh ini. Jadi Bapak Ibu, siapapun orangnya pasti berharap ingin menjadi orang yang selamat dunia dan pasti itu modalnya gampang Pak. Swarga itu murah, walaupun katanya lumayan mahal, katanya murah sekali. Kenapa? Yang penting taat. Apa yang menjadi perintah Allah melalui Rasulnya dilakukan, larangannya dijauhi. Berusaha untuk beribadah dan bermohon dan berdoa kepada Allah itu termasuk katanya Gus Bahaya. Kullu ummati yadkhuluna jannah iku saku ngono iku ayo repot-repot kata beliau. Terus Gus Bahaya itu bilang, aku sakit hati nanti wong Kristen. Ya apa Gus? Kalau orang Kristen meninggal, ya Pak sampai baca di Quran. Telah pulang ke rumah Papa di surga. Cek aja. Anggap mati orang Kristen bilang, sudah pulang ke rumah Papa di surga. Katanya orang Kristen. Cek. Kemudian dosa-dosanya orang Kristen itu ditanggung dengan darahnya Nabi Isa atau Yesus. Dia bilang bahwa tumpah darahnya darah yang ketika disalib itu katanya menebus dosa umatnya. Dan setelah meninggal pulang ke rumah Papa di surga. Cek nyaman walaupun banyak dosa ditebus dosanya dengan darah Yesus ketika dicari nama. Katanya Bapak, aku biar benda kalah ambil wong Kristen. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kabeh umatku mlebu surga. Kamu sing ala Kristen tadi. Kabeh mlebu surga. Tapi illa man aba, kecuali orang sing gak gelem yo wis gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gelem masuk surga. Syaratnya ikuti perintah, jauhi larangan. Insya Allah termasuk pernyataan semua umatku masuk surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sing ngomong sing cepet iki mudah-mudahan juga bisa melakukan apa yang disampaikan. Cepet uang dikongkon awal diri ke alangkah lewat beberapa duluan sebelum penyembah berhala masuk neraka, kita sudah masuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi apa yang disampaikan di hadis ini menjadi bahan koreksi bagi kita bersama, bahan renungan kita bersama, menjadi modal untuk semakin menjadi orang semakin bertakwa. Kualitas dari ketakwaan itu semakin baik. Mudah-mudahan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, dengan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan syafaatul ummah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.